dipersembahkan oleh... Nah, lanjut lagi bahasannya. Iya kok, nih dia ada pertanyaan nih kok. Kenapa ya koruptor itu yang udah duitnya banyak masih terus nyuri, bisa berasa tenang setiap harinya, bahkan bisa jalan-jalan, bisa umroh, bisa haji. Tapi kita yang udah banting tulang, kerja keras sana sini bahkan belum cukup ya, belum cukup lah. Dapatnya sedikit. Ekonomi dapatnya sedikit. Kayak disusahin aja gitu. Tapi kalau mereka kok kayak dimudahkan aja gitu. Iya. Sampai ke tanah suci malah. Iya. Kata siapa dapatnya sedikit? Kan dapat banyak pahalanya. Kitanya aja kali ngejarnya sesuatu yang receh seperti dunia. Ya. Aslinya banyak banget. Tenang aja. Dan mereka tadi dibikin sempit hatinya oleh Allah, makanya kurang lagi. Dan tapi kan enak kok bisa umroh segala macam. Yakin keterima. Kan syarat ibadah diterima syaratnya 2. Niatnya benar, caranya benar. Ini niatnya pengen pencitraan, misalkan, ya. Udah gitu caranya juga tidak dengan cara yang halal, yaitu dengan duit yang haram misalkan. Ya udah, badan udah capek ke sana, udah pegel, udah diurut, udah pijit, udah keluar duit, tiket, kepanasan, kedinginan di pesawat dan segala macam, ya, tapi nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Rugi amat. Ya, bisa jadi nanti dia yang iri. Tahu gitu saya yang kerja lempeng-lempeng aja meskipun dapatnya sedikit, tapi ternyata mendulang sesuatu di sisi Allah yang jauh lebih banyak dalam berupa pahala. Gitu mikirnya. Jadi indah pada akhirnya ya. Iya. Nanti di akhirat gitu ya. Iya, asal mendekat kepada yang maha indah Allah. Ya. Amin. Orang yang kena istidraj itu apa aja sih nikmatnya yang biasanya yang Allah cabut gitu? Banyak ya. Terserah Allah. Ada yang disempitkan hatinya, al-qabil. Ya. Jadi duit banyak tapi hatinya nggak ngerasa nyaman, tenang, tentram. Ya. Tidur kasur dengan yang paling empuk tapi takut gelisah, nih duitku harus disemputin kemana lagi. Bisa beli segala macam banyak tapi bingung ini harus pakai nama siapa lagi. Nggak bisa apa-apa. Rumah tangga dibikin panas, berantem terus. Naudzubillah. Ya. Dan sebetulnya kalau kayak gitu aja itu udah pertolongan dan yang lain-lain. Karena naudzubillah yang benar-benar lancar jaya, tetap tenang, anaknya bahkan tetap kelihatan jadi anak yang baik dan yang lain-lain semuanya. Tapi kalau nanti semuanya dibalas ketika di hari akhir, itulah seburuk-buruknya pembalasan. Repot. Ya menjauhlah dari istidraj itu, naudzubillah. Ya tugas kita kalau pengen ngecek nih, ini istidraj atau bukan, cara ngecek paling gampangnya adalah ini setiap kali kita dapat sesuatu, gunain itu untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Karena kalau memang itu istidraj biasanya susah. Karena contoh orang menang judi, wah menang judi nih banyak nih, ya udah sedekah bangun masjid, nggak ada, pasti kepikirannya buat sesuatu yang buruk lagi. Dan biasanya dipersulit kalau memang duit haram itu. Untuk ketaatan. Baca bismillah dulu gak? Nah, alhamdulillah. Menang alhamdulillah. Ada sih yang kayak gitu. Tapi kok Iya. Islam itu memandang orang yang memperkaya diri dengan hal-hal yang nggak baik gitu ya, hal-hal yang haram. Itu gimana sih kok? Apa hukumnya? Ya dia amat sangat merugi ya. Karena ya Pasti. gini, dikumpulin banyak bisa. Tapi kalau kata Allah nggak diizinin untuk dinikmatin sama dia, ada yang udah ngumpulin banyak, pengen beli mobil mewah, bisa mau beli mobil mewah, mobil biru, mobil kuning misalkan ya. Tapi kalau misalnya Allah nggak ngizinin, begitu nyampe depan showroom mobil ketabrak, udahan. Tahu-tahu waris. Tahu-tahu waris juga bikin anaknya nggak akur, malah jadi berantem. Pas meninggal, ditanyanya apa? Duit yang tadi didapat, dikumpulin 1 miliar misalkan, nggak sempat beli. Ditanya, buat dari mana dan buat apa kamu dapat 1 miliar? Ya Allah, kepake belum, kan meninggal duluan. Nggak bisa, pokoknya tetap ditanya dapatnya segitu. Karena harta dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa? Repot gitu. Sedangkan ya Allah, make enggak, dihisap iya, duitnya buat orang, repot. Ya itulah. Uang haram tuh repot banget ya. Iya, karena jangan sekali-sekali sentuh udah. Gak berkah. Kalau udah nggak berkah, banyak juga nggak akan pernah cukup. Tapi kalau udah Allah berkahin, gak pernah berkekurangan, meskipun kata orang sedikit. Makanya ini kita jangan salah persepsi lah ya. Karena kalau misalkan kita masih tadi mikirnya nikmat adalah segala apapun keinginan kita jadi nyata,
Oh, sampai kapanpun, sebanyak apapun yang udah kita dapat, kita pasti menderita. Karena definisi nikmatnya salah. Iya. Nikmat itu adalah apapun yang bikin dia tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya motor hilang, mau bentuknya kena musibah yang kita nggak enak, ya sakit apapun. Kalau gara-gara itu tambah lebih dekat ke surganya Allah, aslinya mah nikmat akan ada harinya kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Saya yang diuji kayak begitu. Karena ada ya di hadis riwayat di Tirmidzi dan Ibnu Majah, saya ingat kok ini. Terus orang ini nanti dia melihat ada orang yang hidupnya pahit banget di dunia, tapi dia sabar. Lalu diperlihatkan oleh Allah surga senikmat apa yang sedang dinikmati oleh orang tersebut. Maka dia berharap, ya Allah, tahu gitu biar saya aja yang hidupnya menderita. Kalau perlu akan ku gunting-gunting daging tanganku ini, yang penting aku bisa dapat nikmat seperti itu, ya Allah. Segitunya. Ya. Jadi orang yang dapat kepahitan itu, lalu dia bersabar, nanti Allah berikan salah satunya adalah yang namanya manzilah. Definisi manzilah yang disebutkan di sini adalah suatu tempat di surganya Allah yang itu bahkan nggak bisa dicapai dengan tahajud yang banyak, baca Quran yang banyak. Bisa didapatnya justru dengan bersabar ngadepin kepahitan hidup di dunia. Masih ada yang mau kita obrolin nih, Koko juga masih banyak nih. Cuman kayaknya kita harus jeda dulu sebentar. Nafas. Ya, biar supaya Again, bisa bersyukur. sahur dulu. Sahur tentu. Pemirsa juga sambil makan ya, jangan sampai nggak sambil makan. Kak Asika nontonin itu video ngaco. Ya udah, tapi ternyata nggak lupa makan ya. Jangan lupa, kita bentar lagi balik lagi di Tati Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.